Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lose El dan Lose Niko. Nah, hari ini tuh adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan, dimana kita kembali mau beribadah memuji Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Lose mau ngajak kita semua untuk mengucapkan yel-yel kids GKT Betani kita ya. Nah, untuk itu semuanya Lose undang kita untuk bangkit berdiri. Nah, semuanya berdiri dengan semangat. Kita ucapkan yel-yel GKT Betani Kids. 1, 2, 3. Yel-yel GKT Betani Kids. Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, sekali lagi ya. GKT Betani Kids. Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, luar biasa sekali adik-adik. Nah, hari ini kita harus semangat. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi semangat kita di dalam memuji Tuhan jangan pernah putus. Hari ini Lose ngajak kita untuk mengingat bahwa hari ini bukan hanya sekedar hari Minggu adik-adik, tetapi hari ini adalah hari di mana kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama dengan hati yang gembira kita memuji Tuhan. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Aku mau bersukacita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, kayaknya kita masih yang ngantuk pasti ini kan. Apalagi kalau misalkan kita ibadahnya pagi, ada yang ibadah siang, ada yang ibadah sore. Pasti masih belum semangat. Ya, nah Lose harap kita semua hari ini gunakan waktu adik-adik. Waktunya nggak banyak kok, waktunya cuma sekitar 30 menit ya untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo kalau dibandingin kita untuk belajar online, berapa lama ayo kita beribadah dengan belajar online. Nah, beribadah hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit kurang lebih. Untuk itu mari kita fokus ya, kita semangat ya, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari apa? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, luar biasa, hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk kita bersama-sama kita mau berdoa. Lose harap walaupun Lose tidak bisa melihat adik-adik, tetapi ada Tuhan yang melihat bagaimana sikap doa yang baik ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Ada Tuhan yang mau melihat apakah adik-adik beneran serius nggak nih doa. Ataukah adik-adik doa tapi mata kiri kanan ngintip gitu kan? Ayo semuanya kita fokuskan ke hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kami.
Tuhan mengasihi akan keluarga kami, mengasihi akan papa mama kami, akan koko adik kami dan teman-teman kami, dan juga Tuhan mengasihi kami sendiri. Tuhan, terima kasih untuk cinta, untuk kebaikan, untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, meskipun kami masih ibadah online di rumah, meskipun kami masih sekolah online di rumah, tetapi Tuhan selalu ada memberkati dan menyertai setiap kami, bahkan memberikan kami kesehatan. Untuk itu, biarlah dengan kesehatan kami boleh semangat, kami boleh bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekali lagi lo semua katakan Tuhan itu baik, adik-adik. Kenapa Tuhan baik? Coba bayangkan adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan sangat amat baik. Dengan sempurna Tuhan memberikan kita berapa tangan ini? Nah, Tuhan memberikan kita 2 tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian dalam 2 tangan ada berapa jari? Ada 10 jari. Nah, bukan hanya itu adik-adik, Tuhan juga memberikan kita mata yang sempurna. Nah, Tuhan memberikan kita mulut yang sempurna. Dengan mulut kita bisa berbicara, dengan mulut kita bisa meminta tolong, dengan mulut kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Tapi lo kadang-kadang sedih. Kenapa sedih? Di antara kita pasti ada yang mempersalahgunakan menggunakan tangan kita. Ada mungkin Tuhan menciptakan tangan ini gunanya untuk apa? Untuk bekerja. Tuhan memberikan tangan ini gunanya untuk apa? Untuk menulis. Nah, boleh nggak tangan digunakan untuk menampar teman? Boleh nggak tangan digunakan untuk menonjok teman? Boleh? Enggak boleh. Nah, terus mulut kita buat apa? Nah, buat berbicara, tapi berbicara hal-hal yang baik. Jadi kita usahakan untuk tidak ngomong kotor ya. Karena Tuhan memberikan mulut kita untuk berbicara hal baik dan untuk memuliakan Tuhan. Begitu pula dengan mata, dengan kaki dan semuanya. Jadi meskipun tidak ada yang melihat, tetapi ada Tuhan yang selalu mengawasi melihat kita. Si A kerjanya ini, si B kerjanya ini ya. Jadi seperti lagu kita, hati-hati gunakan tanganmu. Ya, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Masih dalam kondisi berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, sekarang mata ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Semuanya. Jadi hati-hati gunakan semua. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Nah, luar biasa adik-adik. Nah, silakan adik-adik duduk kembali.
Nah, adik-adik, lo seyakin kita masing-masing kita punya teman, bukan? Entah itu kita punya teman 1 orang, entah itu kita punya teman 2 orang. Pernah nggak adik-adik teman kita meminta tolong? Nah, contohnya, aduh saya ketinggalan pulpen nih. Aduh saya ketinggalan catatan nih. Boleh nggak minta tolong? Adik-adik pernah nggak menolong teman? Nah, kalau kita menolong teman itu artinya apa? Kita juga sama dengan mengasihi teman kita. Tapi adik-adik, menolong itu menolong dengan tanpa pamrih ya. Kalau menolong dengan embel-embel, hari ini saya mau tolong ya, tapi besok kamu harus ganti. Hari ini saya tolong kamu, contohnya, aduh saya haus nggak ada minum, boleh nggak saya minta minum? Boleh, tapi besok ganti ya minum saya. Nah, itu namanya menolong dengan syarat, bukan menolong dengan tulus. Nah, Tuhan Yesus mau kita menolong, mengasihi teman kita dengan tulus tanpa meminta imbalan, seperti Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Yuk kita nyanyikan ini, I want to be a friend a little bit more. Nanti kita sambungin dengan lagu Roti dan Mentega. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Sekali lagi. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. A little bit, little bit, little bit more. Roti dan mentega. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Kristus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Kristus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Jadi, mari sama-sama adik-adik kita selalu memperhatikan teman-teman kita. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Kami memohon Bapa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lo Xiaoni mau cerita. Lo ambil dari
firman Tuhan ya dari Alkitab. Cerita hari ini langsung ambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai 37. Nah, adik-adik tahu nggak siapa saja murid Tuhan Yesus? Ayo coba sebutin. Masih bisa? Coba. Lo semua kasih. Hari ini lo semua cerita tentang murid Tuhan Yesus yang dia itu murid yang deket banget sama Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus kan ada 12. Nah, ada satu yang jual Tuhan Yesus namanya Yudas. Dan akhirnya waktu dia tahu Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan dia menyesal lalu dia bunuh diri. Nah, sekarang tinggal 11. Tapi yang murid yang lo semua ceritakan ini, dia itu seorang murid yang berani. Sudah tahu siapa? Nah, langsung kasih tahu lagi deh. Dia itu bilang, aku tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia menyangkal Tuhan Yesus. Waktu dia menyangkal Tuhan Yesus, dia sedih sekali. Waktu dia sedih sekali ketika lihat Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, hatinya sangat sedih. Karena dia telah menyangkal gurunya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menjumpai dia. Dan Tuhan Yesus memulihkan dia. Ayo siapa? Iya betul, namanya Petrus. Jempol buat kalian. Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Dan dia yang mengalami pemulihan dari Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, dia dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, mereka lalu berani menceritakan tentang siapa Yesus. Mereka berani menceritakan kepada orang banyak. Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia, Allah yang telah mati di atas kayu salib, dan telah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Nah, Petrus menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Dan yang luar biasa, Tuhan memberkati Petrus. Tuhan memberkati khotbah Petrus dan banyak orang yang percaya. Nah, orang-orang yang percaya inilah mereka, Alkitab katakan, mereka yang tadinya tidak senang berdoa, mereka yang tadinya cuek sama orang lain. Setelah mereka terima Tuhan Yesus, mereka punya cara hidup yang baru. Mau tahu cara hidup mereka apa? Nah, di Alkitab ini dikatakan, sejak mereka percaya Yesus, mereka itu senang sekali berdoa. Mereka itu juga apa? Berkumpul. Wah, kumpul-kumpulnya bukan kumpul-kumpul makan, tapi mereka kumpul-kumpulnya untuk berdoa dan dengerin cerita dari Petrus, dari Yohanes, dari Yakobus, dari rasul-rasul yang ada. Mereka itu bersenang sekali. Mereka bisa berdoa, memuji Tuhan, dan mereka juga bisa apa? Mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Adik-adik tahu nggak? Orang-orang yang percaya itu, mereka banyak sekali. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang apa? Ada yang pintar, ada yang malu-malu, ada yang berani, banyak banget. Tapi mereka itu tidak yang, kamu orang miskin, sana pergi. Nggak boleh bersama kami. Ternyata tidak loh adik-adik. Di Alkitab dikatakan mereka itu saling sayang. Yang kaya itu sayang sama yang miskin. Yang nggak punya, mereka itu tidak memandang rendah. Nah, cara hidup mereka yang baru itu karena apa? Karena mereka merasakan Yesus sayang kepada mereka. Bahkan Alkitab ceritakan ada satu orang yang bernama Yusuf. Dia itu punya lahan ya. Dia itu menjual tanahnya. Waktu tanahnya dijual,
Lalu uangnya dia kasih kepada para rasul murid Yesus itu. Untuk diapakan? Untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya. Murid-murid Yesus pada saat itu mereka memberi dengan sukacita. Mereka memberi dengan tulus. Tapi ada juga loh yang tidak memberi dengan tidak tulus. Mereka itu memberi supaya dapat pujian. Nah, adik-adik tahu nggak gimana caranya memberi dengan tulus? Kayak apa sih Lose memberi dengan tulus? Nah, Lose mau kasih contoh ya. Nih, namanya memberi dengan tulus kayak gini. Lose punya mainan 2 ya. Mainan 2 ini. Nah, waktu kita misalnya mau kasih kepada temen atau kepada Cece atau kepada Titi atau kepada siapa aja. Misalnya mama bilang, Dek, kamu kan punya ada 2 nih mainannya. Gimana kalau kamu kasih kepada teman? Nah, memberi dengan tulus itu dia akan bilang begini, iya deh, aku kasih 1 buat temenku. Atau aku kasih 1 buat ciciku. Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa. Ini. Nah, itu namanya memberi dengan tulus. Atau misalnya kita punya baju bagus. Wah, bajunya bagus, keren, aku senang sekali. Memberi dengan tulus itu adalah waktu lihat, ih kasihan ya orang yang di pinggir jalan nggak punya tempat tidur, nggak punya baju bagus. Aku punya baju bagus kayak gini, aku kasih mama. Mama ini ya mama buat anak yang di sana yang nggak punya baju itu kita kasih. Nah, waktu kita kasih dengan tidak ada kata tapinya, kita sudah memberi dengan tulus. Nah, kalau yang memberi dengan tidak tulus seperti apa? Nih, seperti ini. Mah, aku kasih baju ini ya buat orang yang di pinggir itu. Tapi mama beliin aku baju yang bagus, yang Power Rangers. Nah, itu namanya kita memberi dengan tidak tulus. Karena apa? Karena kita kepengen yang lebih bagus lagi. Atau misalnya aku mau kasih deh kepada dia, tapi harus dipuji. Wah, kalau kita mengharapkan pujian, mengharapkan barang yang lebih bagus, itu namanya kita memberi dengan tidak tulus. Apa namanya? Tidak tulus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar anak Tuhan itu memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus itu adalah dengan ini aku kasih. Tidak ada kata aku kasih ya, tapi kamu harus baik sama aku. Aku kasih ya, tapi kamu harus puji aku. Itu namanya memberi dengan tidak tulus. Ya adik-adik bisa bedakan? Memberi dengan tulus itu kita memberi dengan senang dan kita tidak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau memberi dengan tidak tulus, kita mengharapkan orang itu muji kita, orang itu kasih yang lebih bagus lagi buat kita. Itu namanya memberi dengan tidak tulus. Murid Yesus belajar memberi dengan tulus. Kenapa kita harus memberi dengan tulus? Karena apapun yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah kasih yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus Lause, menebus kalian. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberikan banyak kebaikan lewat papa mama. Maka mari kita belajar memberi dengan tulus. Sama siapa? Sama siapa saja ya. Jadi hari ini kita belajar memberi dengan tulus. Jadi kalau misalnya Cece atau Koko bilang, Dek mau kuenya dong. Nah gimana coba? Kita belajar memberi dengan tulusnya gimana? Kita akan bilang, nih Kok, makan aja kuenya. Itu namanya kita beri dengan tulus ya. Jangan, nih kasih
aku kasih, tapi mama nanti beliin aku 1 loyang pizza ya. Wah, itu sudah tidak tulus ya. Yuk kita belajar memberi dengan tulus. Nah, ayat hafalan kita hari ini itu lo seambil dari 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Yuk, 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Ya, yuk mari kita belajar memberi dengan tulus. Karena apa? Karena Yesus sudah memberi untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang selalu memberi dengan tulus. Tidak marah-marah, tidak mengharapkan orang lain memuji kami. Tapi kami mau memberi dengan tulus dan apa yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Selamat melakukan firman Tuhan ya. Tuhan berkati. Dadah. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengar barusan? Nah, firman Tuhan kembalikan mengingatkan kita bagaimana kita memberi, mengasihi, menolong teman kita dengan tulus. Nah, untuk itu baik itu teman, entah itu teman kecil, teman besar, gemuk, kurus, hitam, putih, tetapi di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Yuk, semuanya tidak terasa kita mengakhiri akan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu Losa ajak kita untuk semuanya berdiri ya. Kita menaikkan lagu ini, dalam Yesus kita bersaudara, sebelum kita bersama-sama mengakhiri akan ibadah sekolah minggu hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, kita berdoa ya. Benar ya Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami semua bersaudara. Entah kami beda ibu, beda bapak, beda kota, beda tempat tinggal, beda suku, beda warna kulit, beda tinggi, badan, pendek, gemuk, kurus, semuanya kami bersaudara Tuhan di dalam Engkau. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka memperhatikan akan teman-teman kami, suka mengasihi teman-teman kami, suka menolong teman kami dengan tulus hati seperti kasih Tuhan Yesus bagi setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri akan ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang beserta kami selama 1 minggu ke depannya. Bahkan kami di dalam sekolah online kami, Tuhan Engkau berkati kami supaya kami tetap semangat di dalam mengikuti sekolah online. Dan juga berkati akan papa mama kami, pekerjaan mereka, dan juga kesehatan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita berpisah-pisah, sekali lagi loh semua ngajak kita untuk yel-yel dulu sekolah minggu supaya kita selalu ingat dan tidak lupa.
Yel yel GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Bye bye, sampai ketemu minggu depan. See you.